Sekarang karena suasananya supaya jangan merasa terpaksa, ya kita demokrasi ya. Anda milih ujian semester, siapa yang milih ujian semester dengan cara kuis? Tunjukkan tangan. Gak ada. Elah, kuis saja kecil, nggak ada yang berani. Wah, pengalaman Pak saya ngerjakan kuis trauma. Oh, gitu ya. Ya, nggak pernah betul. 50 paling betul cuma 2 gitu ya. Hmm. Sudah ini, kamu sendiri loh ya. Jangan sampai, oh Pak Marsudi otoriter. Saya suka-suka ya. Ujiannya pakai tugas. Oh. Oke, oke, kuis. Oke. Padahal kuis itu metode yang misalnya metode ada 2 metode, metode yang kiri, metode yang kanan, metode yang tengah ya. Metode yang kanan itu kan membuat tugas. Nah, sekarang apakah ada yang ingin membuat ujian dengan soal dikerjakan 2 jam, 90 menit? Siapa yang, maaf saya belum tampak ya wajah saya. Oh, ya. Sudah, maaf ya, beribu-ribu maaf ya. Bentar. Ya, wajah saya kok belum tampak. Oke, sudah komunikasinya sudah heboh ya. Wajahnya belum tampak ya. Jadi ada ujian bisa soal 90 menit. Nah, oke. Tapi soal itu misterius ya. Dimasukkan dalam amplop, dilak, ya, rahasia, ya. Kemudian kamu kerjakan 90 menit di situ, dah. Itu. Nah, kemudian metode yang ketiga adalah ujian dengan cara mengerjakan tugas. Apakah ada yang tidak setuju? Ujian dengan cara mengerjakan tugas, siapa yang tidak setuju? Sempurna ini demokrasinya. Ya, ini namanya oh zaman sekarang sedikit-sedikit hukum, sedikit-sedikit hukum. Hukum kok cuma sedikit. Sedikit-sedikit dilaporkan, sedikit-sedikit dilaporkan. Nanti lapor ke hak asasi manusia. Saya lapor ke HAM, Pak. Melaporkan dosen saya ini ujiannya pakai tugas. Ini ini validator ya. Ini sebagai bukti kesaksian. Besok kalau saya dilaporkan, ini rekaman ini disampaikan, tolong. Saya ulangi lagi ya. Siapa yang tidak setuju kalau ujiannya dengan cara tugas? Dah, semuanya. Nggak ada yang nggak setuju, toh? Oke, semua setuju. Ini demokrasi terbuka ya kayak gini, one man one vote itu. Ya, ya. One man one vote setuju, semuanya setuju ya sudah. Jadi diulang-ulang, jangan dipercepat pertanyaannya. Pertanyaannya dipercepat, belum pada berpikir sudah diketuk palu dok, waduh. Ya, seperti zaman dulu saja. Nah, tapi ternyata ya semua setuju ya. Bisa ujiannya pakai tugas, pakai tugas. Dan tugasnya sudah diberikan. Wah, alhamdulillah. Nggak ada lah, sana cari seluruh dunia. Ujian dengan cara diberi tugas. Tugasnya sudah diberikan sejak kemarin. Ya, dan diberi waktu ujian saja sampai 10 Juni loh. Awal ujian semester berapa? Tanggal berapa? 10. Ah, ya itu maksud saya.
Tapi maksud saya deadline itu kalau bisa ya jangan 10 kamu itu mengumpulkannya gitu. Ini sekarang tanggal 23, berarti kan lebih 10 hari tambah 7 hari, 17 hari. Kamu tidak mengganggu kegiatan kamu menyiapkan kuliah-kuliah yang lain. Kan juga memperbaiki tugas 1, 2, 3, dan 4. Kan gitu ya. Nah, karena soal ujian ini soal itu berupa tugas, ini tugas apa soal ujian itu kalau saya nilainya saya bikin sama dengan tugas 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti tugas 1, 2, 3, dan 4 dan 5 atau tugas akhir di rata-rata. Itu. Oleh karena itu, kamu masih punya waktu untuk memperbaiki tugas 1, 2, 3, dan 4 paling lambat 31. Nah, tugas 1, tugas 2, 3, dan 4 saya menganggapnya sebagai juga untuk pemahaman mengerjakan tugas. Nah, bedanya dengan ujian tidak ada review. Nah, kalau ujian di review kapan selesainya? Ya, kalau ujian di review kapan selesainya? Ya. Itu bedanya saya. Jadi tugas harian, tugas mingguan, tugas 1, 2, 3, dan 4 itu direview, kemudian tugas tugas akhir atau tugas 5 itu tidak direview paling lambat tanggal 10. Harapannya walaupun tidak direview Anda sudah belajar pengalaman dari mengerjakan tugas 1, 2, 3, dan 4. Yang paling penting ialah semangatnya itu berlawanan dengan matematika. Kalau matematika dari banyak perkara menjadi satu poin yang dicari, tapi kalau filsafat ini dari satu poin menjadi banyak perkara, apalagi 2 poin, apalagi 3 masalah, apalagi banyak masalah, akan semakin banyak perkara, gitu loh maksudnya. Jadi kalau matematika itu sifatnya tertutup, ujung-ujungnya cuma satu, ketemu rumusnya ini, kemudian kesimpulannya diterima atau ditolak. Tapi kalau filsafat, kesimpulannya terbuka. Masing-masing orang beda-beda pendapatnya, nggak ada masalah. Itu filsafat. Nah, jadi saya tidak pernah mempermasalahkan pendapat Anda dalam filsafat. Anda mau berpendapat apa, silakan saja. Yang saya permasalahkan adalah prosedurnya, formilnya, bentuknya, ya tata tulisnya, kan kayak gitu, menyalinnya dan sebagainya, kemudian validitinya apa pure atau tidak, ini contekan atau tidak, copy paste atau tidak, dan seterusnya. Kalau Anda punya pendapat ini dan itu silakan saja Anda tulis gitu. Nah, kemudian pada pagi hari ini bisa direkam ya Mbak Alfa. Ya, Kak. Nah, rekamannya besok ditayangkan lagi karena itu sebagai bukti ya, dan juga nanti supaya bisa dibaca oleh Pak Irfan karena Pak Irfan kan tidak bisa ikut karena harus sekarang kan ada akreditasi ya, yang mata kuliah yang lain bahkan itu ditiadakan, yang kemarin Kamis juga ditiadakan. Kalau saya tetap ada hari ini ya. Ya. Nah, maka untuk tugas akhir soalnya sudah diberikan 17 hari sebelumnya. Hari ini diterangkan ya, gitu kan. Nah, oleh karena itu perhatikan betul-betul judulnya. Judulnya ialah Pendidikan Konstruktif sebagai Inovasi Pendidikan Matematika. Ya. Kenapa saya dalam filsafat pendidikan matematika ini menukik dari filsafat menuju ke pendidikan konstruktif? Kenapa? Walaupun level Anda adalah level pecah telur,
Kalau S2 levelnya kreativitas, kalau S3 levelnya adalah membangun dunia, membangun hidup, membangun teori, membangun keluarga, membangun ilmu. Kalau S1 levelnya adalah pecah telur. Pecah telur itu rasa ingin tahu. Ya. Jadi rasa ingin tahu, mengetahui banyak, membaca banyak, dan sebagainya. Kalau bisa dia mengembangkan sampai ke level 3 dan ke level S2 dan level S3 bagus. Memang dalam kondisi sekarang ini, ya toh, S1 ini seperti karena baru pecah telur, seperti agak tanggung ya. Kalau saya goreng telur ya, kalau merebus telur ya telur setengah mateng gitu ya. Gitu. Nah, kan begitu. Kalau telur ya goreng ya setengah mateng gitu. Jadi eh, kalau belum belum mencirikan, sehingga bagi Anda kalau harapannya kan Anda bisa ke S2 harapannya. Syukur-syukur ke S3. Nanti kalau S2 ketemu filsafat lagi dengan saya nggak ada masalah. Tapi saya 2 tahun lagi kan pensiun. Kan nggak masalah. Ya. Jadi kalau Anda cari pembimbing, tolong jangan mencari saya. Ya, supaya saya bisa bersiap-siap, berkemas-kemas untuk menyongsong hari pensiun saya gitu. Nanti saya kalau membimbing Anda, kapan Anda rampungnya? Bisa dijamin 2 tahun rampung. Belum tentu. Gitu. Nanti saya menjadi beban, kamu pun menjadi beban. Ya. Nah, oleh karena itu, tapi bisa saja karena satu dan lain hal, yang S1 ini bisa saja karena satu dan yang lain hal tidak bisa melanjutkan kuliah, mencari pekerjaan ya. Gitu. Kalau S3 itu kalau S3 itu pekerjaannya ya nasional regional. Ya. Nasional regional, internasional boleh. Kalau profesor ya tingkatannya kalau mencari pekerjaan di dunia ya nasional, regional, tingkat internasional. Turun. Kalau magister ya, magister itu paling tinggi ya di tingkat nasional kalau bekerja. Kalau apa namanya dapat bekerja di ASEAN gitu ya tingkat regional yaitu namanya bonus magister itu untuk S2. Kalau S1 ya pekerja ya tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Ada yang tingkat kecamatan, ada yang tingkat desa. Jadi sekretaris, jadi sekdes, ya, jadi kaur, atau jadi lurah, ya, kalau S1 begitu. Kalau SMA itu ya tingkat kecamatan ke bawah. SMA tingkat kecamatan, SMA kalau dia kerja di kecamatan udah bagus. Ya. Kemudian kok SMA kok kerja di tingkat kabupaten, dia di segmen-segmen apa yang diperlukan. Kan begitu. Ya bagus, bonus itu. Ya. Kemudian di tingkat provinsi ya karena ada segmen-segmen yang diperlukan kan begitu untuk pencatatan barang, untuk administrasi dan lain sebagainya. Ini saya ngomong secara faktual apa adanya, prospektif Anda ke depan. Nah kalau SMP ya tingkat kelurahan, ya lulusan SMP ya tingkat kelurahan, gitu. Misalnya mencatat apa, membantu apa, begitu. Nah kalau tingkat SD ya tingkat kampung, ya buka laundry, gitu. Nah, lulusan SD, gitu. Buka laundry atau apa. Lulusan SD kok bisa kerja di kabupaten, nah, itu bonus dan itu pasti hal-hal yang sangat spesial. Dan gitu. Jadi begitu.
Ya. Nah, oleh karena itu, maka saya saya walaupun apapun kuliah filsafatnya, sumbernya itu saya beri peluang, silakan baik S1, S2 maupun S3 mengakses sumber-sumber yang saya punya, yang saya rekomendasikan dengan kemampuan dan perspektif daya masing-masing, kan begitu. Jadi Anda kalau ingin menyiapkan masa depan seperti itu kira-kira, ya. Jadi kalau ingin meningkatkan dimensi pekerjaan, ya jelas meneruskan ke S2, mau tidak mau, ya. Nah, misalnya ingin jadi pengacara atau ingin jadi pengurus parpol. Pengurus parpol sekarang sudah banyak yang doktor, ya. Nah, gitu ya. Terjun ke politik, ya, bidang hukum dan lain sebagainya, gitu. Nah, baik. Untuk soal ujian ini 17 hari sudah diberikan, kemudian diterangkan juga, nanti kan luar biasa toh. Nah, tinggal niatnya dan kemampuannya. Nah, pada pagi hari ini saya akan apa namanya? Akan membuka suatu link, ya. Akan membuka satu link coba. Ya bentar, link saya kok jadinya ini. Oke, sebentar. Saya cari dulu linknya, ya. Link saya cari dulu. Linknya saya cari dulu karena sudah agak lama saya nyimpannya saya di WA, tapi WA pribadi saya. Bentar. Link yang tadi saya siapkan ternyata keliru. Saya cari dulu lagi. Nah, sekarang ini dah nih. Ini dah. Udah ketemu sekarang. Oke. Sekarang saya akan link. Nah, kamu bisa melihat. Bentar, saya akan share. Saya akan share. Dina. Oke. Sudah kelihatan betul belum? Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Oke. Tolong di copy atau dicatat atau gimana, apa di foto, ya, di capture, ya, linknya itu. Anda capture apa screen supaya Anda bisa mencari linknya itu di atas. https ://2 skat IHM. Nanti kalau ditulis ribet, nanti salah juga. Ya. Sudah semuanya? Muncul nggak? Muncul toh? Muncul, Bapak. Ya. Yang saya bold biru ini, mouse saya bergerak nggak, Mas? Bergerak, Bapak. Oh iya, ya, betul. Berarti sudah muncul, ya. Ini yang kamu nanti kalau mau buka link ini. Oke, muncul gambar ini. Baik. Jadi saya akan menerangkan dua perkara. Yang satu tabel ini, yang kedua nanti studi kasusnya berkaitan dengan filsafatnya. Ya. Jadi begini, kalau soal ujiannya itu kan bunyinya, ya, soal ujiannya itu kan bunyinya apa?
Eh, Bentar. Saya mau keluarkan ya ke mana? Oke. Abidah, 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 kamu di mana posisi? Di kampus, Prof. Kampus ya. Tolong dibaca soal ujian. Ini untuk cek kesigapan Anda. Ujian akhir semester berupa tugas akhir berupa makalah berjudul Pendidikan Konstruktif sebagai Inovasi Pendidikan Matematika. Baik. Pendidikan konstruktif sebagai inovasi pendidikan matematika. Jadi konstruktif. Konstruktif itu filsafatnya konstruktivisme. Ya. Filsafatnya konstruktivisme. Nah, cuma hati-hati sebab di Indonesia ada buku konstruktivisme yang berkekurangan. Ya, yang apa artinya menurut penulisnya seperti itu. Kalau saya nggak setuju dengan langkah-langkah konstruktif seperti itu ya. Esensi dari konstruktif itu adalah jelas sifat-sifatnya dia ya dia apa namanya berorientasi kepada siswa. Kemudian guru bersifat sebagai fasilitator atau melayani gitu. Kemudian menggunakan variasi, banyak variasi, metodenya tidak tunggal, variasi medianya tidak tunggal, variasi apa namanya interaksinya juga tidak tunggal. Kalau variasi interaksi itu ya apa namanya, nanti akan saya tayangkan indikator pembelajaran konstruktif. Nanti akan saya tayangkan. Tapi sebelum ke sana, saya terangkan dulu, tolong ya yang belum on cam di on cam-nya ya, kecuali yang merasa agak takut gitu ya, karena lama nggak pernah muncul, tahu-tahu muncul di sini ya, ada ya, silakan. Tiara mana? Tiara, ya, tolong dimunculkan ya. Itu sebagai indikator, sebab kelemahan daripada Zoom ini kan memang seperti itu. Anda sangat mudah tergoda untuk menjadi tidak perhatian. Gitu. Sedangkan dalam filsafat yang saya ampu ini, Anda perhatian saja belum tentu paham, apalagi tidak perhatian. Maka rekamannya menjadi penting. Ya. Rekamannya menjadi penting. Baik. Nah, saya akan jelaskan ya mengenai sharingnya ini. Ya. Ini kalau saya perkecil bisa enggak? Saya perkecil bisa enggak menjadi lebih kecil lagi supaya kelihatan lebih kecil lagi. Ya, gambarnya diperkecil sini 25%. Oke. Tapi ini sudah paling kecil ya. Oke. Nah, ini bagi Anda yang S1 siapa tahu ya, nanti bisa dipakai kalau untuk kerja juga bisa, untuk S2 juga boleh. Melanjutkan ke S3 ya tetap bermanfaat. Dan pengalaman mahasiswa yang saya ampu, yang pernah ikut kuliah saya itu dulu dia menjadi juara di tingkat internasional ya, di Malaysia, di Thailand, menggunakan teori-teori saya. Teori-teori saya ini kan teori yang update ya. Jadi
yang kontemporer, yang progresif gitu. Nah, ini pendidikan kalau menurut tabel di sini itu dapat dibagi dua, yaitu yang kuning ini dan non kuning. Ya. Yang kuning dan non kuning. Katakanlah yang kuning itu tidak konstruktif. Sedangkan yang non kuning inilah yang konstruktif. Gitu loh. Jadi Anda nanti pelajari yang non kuning, yang non ini yang saya lingkari kayak gini. Selain daripada ini yang konstruktif. Sedangkan yang ini khusus, yang ini di bawah, kiri bawah, ini yang tidak konstruktif. Yang tidak konstruktif itu apa? Yang tidak konstruktif itu namanya behaviorist. Ya. Namanya behaviorist. Boleh saya perbesar. Namanya behaviorist gitu. Itu tidak konstruktif. Yang tidak konstruktif, behaviorist itu disebut juga metode kuno, metode tradisional, atau metode konvensional. Gitu loh. Ya, metode kuno, metode tradisional, metode konvensional. Ini metode behaviorist ini ya cocok bagi para orang tua, bagi para juragan, bagi para pengusaha, bagi para industriawan, cocok bagi orang kapitalis, bagi industri, cocok ini. Sebab apa? Yang behavior cocok juga bagi penjajah Belanda, ya, cocok juga bagi negara-negara barat yang ingin menjajah negara-negara timur. Jangan dikira sampai sekarang itu masih banyak negara-negara barat yang ingin menjajah negara timur. Maka banyak pula negara-negara barat yang masih mempromosikan behaviorisme ini. Nah, dilalah Indonesia itu kan pernah dijajah Belanda 350 tahun. Walaupun sekarang sudah mulai ada mau mengaburkan sejarah. Kalau yang pro Belanda ya tidak setuju Indonesia dijajah Belanda. Namanya saja pro Belanda. Tapi yang merasa dijajah yang mengatakan bahwa Indonesia pernah dijajah Belanda 350 tahun. Ini waspada ini. Karena akan ada perbaikan sejarah. Ya. Sejarah nanti bisa dibelok-belokkan. Tahu-tahu Indonesia tidak pernah dijajah. Lah itu apa? Itu jelas kepentingan penjajah. Ya. Ya kan begitu. Hati-hati kita itu jangan asal baca medsos. Nah, dasar daripada karena Indonesia pernah dijajah Belanda, ini saya stop dulu ya supaya saya bisa ngomong dengan kamu secara fokus. Karena Indonesia pernah dijajah Belanda, maka ya, ada kerugian laten ya, dan ada keuntungan laten. Ini ya. Yang diakibatkan oleh Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Kerugian laten atau kerugian permanen dan keuntungan laten atau keuntungan permanen. Kerugian permanennya apa? Kerugian laten yang tidak bisa diganti dengan uang. Rugi itu yang tidak bisa diganti dengan uang. Saking besarnya kerugian. Yaitu kerugian mental. Yaitu mental penjajah. Sebab apa? Sebab Indonesia, rakyat Indonesia setelah dijajah oleh Belanda 350 tahun, jadi punya mental penjajah. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Mental penjajah dalam arti seluas-luasnya. Ya, periode orang tua kita itu, kamu belum mengalami periode orang-orang mbak-mbak saya, buyut-buyut saya itu kalau mendidik anak kejam sekali. Ya, seperti penjajah Belanda juga kejamnya gitu.
Karena penjajah Belanda kejam sama orang Indonesia, maka yang jadi bapak-bapak di Indonesia kejam sama keluarganya. Gitu. Gurunya juga kejam pada muridnya. Ya, seperti kejamnya seorang Belanda. Gitu. Itu tinggalan Belanda yang tidak bisa diganti dengan uang. Gitu. Itu kerugian permanen kita tuh seperti itu. Nah, sehingga di Indonesia paternalistik, ya, struktur keketuaan, kekuasaan itu sangat penting dan sangat dominan. Itulah ramai sekali berebutan kekuasaan di Indonesia. Karena ingin berkuasa, kalau sudah berkuasa, karena itu ada unsur paternalistiknya. Ya, kalau dia demokrasi, demokrat bagus. Tapi kalau sudah isinya masih penjajah, gitu, memanfaatkan kekuasaannya untuk menjajah yang di bawahnya. Seluas-luasnya, bapaknya menjajah istri, suami menjajah istri, suami menjajah, bapaknya menjajah anaknya, gitu. Yang kaya menjajah yang miskin, gitu. Yang kuasa menjajah yang lemah, demikian seterusnya. Ya itulah. Dan itu paling disukai karena menjadi budaya di Indonesia. Sampai sekarang, walaupun diadakan inovasi pendidikan apapun, selalu saja kembali. Guru-guru ya paling penak yang ngajar ya secara model penjajah Belanda itu. Gitu. Dengan cara apa? Metodenya ekspositori, ceramah. Seperti saya sekarang ini ceramah. Tapi kan saya imbangi dengan tugas. Gitu loh. Nah, paling murah dan paling enak mengajar secara behavioris. Paling murah dan paling nggak perlu inovasi, nggak perlu kuliah. Tetangga saya depan situ aja, anak SMP aja kalau sore dia pulang ambil undang teman-temannya itu jadi guru-guruan. Persis seperti gurunya kalau ngajar, ya seperti penjajah itu juga, petentang gitu. Nah, muridnya pada takut, ya, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian psikologinya, nah, sekarang saya terangkan di situ, saya share lagi. Psikologinya yang dipakai adalah ini, menggunakan psikologi stimulus respon, ya, menggunakan psikologi stimulus respon yang dipengaruhi oleh dua psikologis, psikologis, psikolog yang namanya Pavlov dan Skinner. Ya, ini psikologi kuno, psikologi yang lama yang kedaluarsa, stimulus respon. Jadi ini psikologi percobaannya pakai anjing. Anjing dilempari tempe, kemudian dia keluar air liur. Seperti itu. Anjing dikasih apa stimulus. Nanti responnya seperti apa. Nah, penjajah Belanda juga begitu. Ya, Indonesia dikasih stimulus, nanti responnya seperti apa. Kalau responnya berlebihan, tembak dia. Kan begitu. Guru juga, guru tradisional, guru kita yang kuno-kuno itu yang sekarang juga masih bergentayangan itu juga begitu. Siswa dikasih stimulus. Nanti kalau responnya nggak cocok dengan stimulusnya, nanti diajar, nanti dipukul macam-macam, dimasukkan ke barak militer dan seterusnya. Nah, itu salah satu bentuk mengirim siswa ke barak militer, itu salah satu bentuk daripada pembelajaran konvensional. Itu sisa-sisa model belajar penjajahan Belanda. Aku nggak setuju itu dengan Gubernur Jawa Barat yang mengirimkan siswa ke barak militer. Itu bukan solusi, itu akan menjadi masalah nanti. Nah, pendidikan jadi disolusikan dengan pendidikan soft, gitu, jangan hard seperti itu. Kecuali memang pada akhirnya mereka akan direkrut jadi anggota militer, tidak masalah. Karena militer dengan pendidikan umum biasa itu beda. Kalau militer itu kan kuat doktrinnya, gitu, kuat doktrinnya. Ya,
Kalau militer memang diperlukan doktrin supaya jenderal sama prajuritnya tuh kompak menyerang musuh, bisa memenangkan peperangan, gitu. Sedangkan Belanda juga penjajah juga punya doktrin, penjajah Belanda juga punya doktrin, gitu. Indonesia harus selalu jadi budak doktrinnya, kan seperti itu. Sedangkan pendidikan kita kan universal, umum, gitu. Kebulatan secara komprehensif, secara keseluruhan, mau kemana, ada demokrasi, ada diskusi, dan lain sebagainya. Ya kalau di militer apa bisa diskusi? Gitu. Apa bisa kopral sama jenderalnya berdiskusi ketika nanti mau perang? Wah, sudah ketembak duluan. Gitu. Nah gitu. Jadi saya nggak setuju itu programnya Pak KDM, Kang Deddy Mulyadi itu, gitu. Ya, tentang mengirim siswa ke barak militer itu. Nah, itu salah satu bentuk contoh daripada pendidikan yang tradisional, konvensional, turunan daripada kita punya masalah gen ya yang permanen dari Belanda, dari penjajah Belanda. Penjajah Belanda, penjajah Inggris, penjajah Jepang sama saja. Ya, yaitu apa? Yaitu bahwa punya sifat menjajah, punya sifat menjajah. Mentang-mentang tua menjajah yang muda, mentang-mentang cantik menjajah yang tidak cantik, mentang-mentang baru dapat kiriman ya, dari orang tua menjajah yang belum dapat kiriman. Jadi menjajah dalam arti yang seluas-luasnya gitu ya. Mentang-mentang punya HP baru ya, ya menjajah yang HP-nya lama. Dipinjami aja sambil marah-marah, itu kan menjajah. Kan begitu. Mentang-mentang sehat menjajah yang sakit, gitu. Nah, gitu. Mentang-mentang muda menjajah yang tua, bisa saja. Bisa saja. Karena yang sudah tua, yang tua sudah mulai pikun kan begitu. Nah, jadi psikologi stimulus respon itu nggak cocok zaman sekarang. Ya, kamu bisa belajar filsafat itu hanya dari Pak Marsigit. Gitu. Saya tidak memberi kamu itu stimulus ya tunggal. Silakan kamu cari stimulus sendiri-sendiri. Kamu cari referensi sendiri-sendiri. Gitu. Nah, guru-guru yang tidak siap, guru-guru yang buta terhadap atau blind terhadap masalah ini, dia guru-guru tradisional itu akan terkejut, mudah stres, mudah terkejut. Loh, aku belum ngajar kok dia sudah bisa. Nah, terkejut dia. Ciri-ciri guru yang terkejut itu adalah guru tradisional. Loh, aku belum ngajarkan kok dia sudah bisa. Loh, kan alhamdulillah kalau dia sudah bisa. Ngapain disayangkan? Ngapain sedih? Nah, karena apa? Karena dia minded-nya, pikirannya adalah bahwa dia itu merupakan guru, yang dalam konotasi tadi menjajah tadi, yang berfungsi memberi stimulus dan memandang siswa, dia responnya tergantung daripada stimulus guru. Ya salah. Loh, sekarang banyak sekali, sudah banyak internet, sudah banyak sumber dan sebagainya. Guru pun kadang-kadang kalah. Guru belum bisa AI, siswanya sudah bisa AI. Guru nggak bisa bikin video, siswanya bisa bikin video. Guru nggak bisa ngedit gambar, siswanya bisa ngedit gambar, dan seterusnya. Akuilah, jadi psikologi itu sudah nggak relevan, jangan dipakai lagi. Jadi kalau nanti kamu bikin skripsi, jangan nulis itu mentang-mentang skripsi, buka skripsi sana, wow, stimulus respon. Nah, kalau saya yang jadi penguji ya saya coret gitu. Jadi itu artinya apa? Tidak sinkron, tidak kompak, kamu belum paham masalah pendidikan gitu. Nah, holografik itu psikologi yang sekarang yang ada itu holografik. Holografik itu apa? Hologram itu loh, hologram
Atau seperti kalau zat kimia yang cair itu yang bisa belok-belok kemana-mana, sangat fleksibel itu seperti ular itu loh. Kalau hologram itu ditengok dari depan beda, dari kiri beda, dari atas beda, ya, dari depan cemberut, dari kiri tersenyum, dari kanan tertawa, itu artinya apa? Holografik itu. Holografik itu artinya psikologi bahwa siswa belajar, siswa bisa itu dari mana-mana sumbernya, tidak hanya dari guru saja. Jadi guru jangan sok mentang-mentang jadi dewa. Kalau guru merasa jadi dewa, ini guru behaviors. Ini guru tinggalan Belanda. Kan begitu. Ya. Nah, itu. Baik, saya teruskan sekarang. Gitu, mengenai tadi behaviorism. Nah, maka di sini apa namanya? Motivasinya bersifat ekstrinsik, ya. Motivasinya bersifat ekstrinsik. Ekstrinsik itu artinya motivasi luar. Nanti kamu belajar yang giat ya. Kalau kamu belajar giat, aku belikan jam. Ternyata sudah belajar giat, sudah lulus dengan nilai terbaik, tidak jadi dibelikan jam sama bapaknya. Kecewalah dia. Kan begitu. Kepala sekolah juga mungkin, kamu barang siapa yang juara tingkat nasional nanti akan saya berikan hadiah sekian juta. Setelah juara nggak jadi-jadikan. Itu motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal itu tidak, kalau dibanding dengan motivasi internal itu lebih baik motivasi yang internal. Seperti cinta itu loh. Cinta itu motivasi internal. Kalau dua remaja, cowok cewek saling mencintai itu motivasinya internal. Jadi kalau sudah betul-betul saling mencintai, apalagi sampai suami istri, itu motivasinya internal. Dia membantu istrinya karena mencintai. Bukan dia membantu istrinya karena mengharapkan hadiah, enggak. Ya. Dia menolong istrinya karena mencintai. Ya. Kan begitu. Nah, itu namanya motivasi internal. Motivasi internal itu lebih bagus. Jadi kamu siswa itu belajar matematika karena senang, bukan karena terpaksa atau karena ingin dapat hadiah. Karena senang dia bermatematika lah dia maka belajar matematika dengan giat. Kan begitu. Nah, kemudian juga ujiannya juga sama. Ujiannya juga sama, yaitu nanti ada ujian apa namanya kalau ujiannya yang favorit yaitu ujian nasional. Maka di Indonesia ujian nasional itu kan menjadi tema besar. Separuh orang Indonesia setuju dengan ujian nasional, yang lainnya tidak setuju dengan ujian nasional. Para pejabat-pejabat itu ngertinya ya ujian nasional. Kan begitu. Tapi dia tidak begitu paham dampak psikologisnya daripada ujian nasional itu. Ujian nasional itu apa? Ujian nasional itu ujian yang bersifat eksternal. Jadi behavioris itu adalah kepentingan penjajah. Penjajah ini identik dengan orang tua, identik dengan orang berkuasa, identik dengan industri besar, identik dengan dunia-dunia barat yang ingin menjajah dunia timur. Kan begitu. Nah, makanya kalau dia mau bikin ujiannya itu bersifat homogen, bersifat sama, bersifat standar. Supaya apa? Supaya dapat banyak. Ya. Kalau mau ngetes skrup, ya, ngetes skrup itu mau diuji apa? Tebal tipisnya, lubangnya itu ya harus sama standar seluruh dunia. Sebab apa? Supaya bisa dibikin massal.
Supaya kalau udah bikin massal, kendaraan massal, pabrik massal, alatnya massal, menghasilkan banyak sekali. Babat hutan semuanya dibawa semua masuk ke pabrik. Industrinya lancar. Gitu maunya. Dan kalau standar dan skala besar itu lebih murah daripada melayani individu-individu yang berbeda-beda yang tidak standar. Nah, tapi bagi para pendidik yang sudah keluar, yang sudah tidak behavioris lagi, nggak setuju dengan ujian nasional. Di Inggris, di Australia, di Selandia Baru, di Amerika Utara, mereka demo berdarah-darah itu menolak ujian nasional. Kenapa? Pemerintah, ya, kalau ingin mengetahui kemampuan murid saya, tanya kepada saya, gurunya. Saya gurunya inilah yang mengetahui kemampuan murid saya. Nggak ada orang lain di luar diriku dan di luar sekolahku yang mengetahui. Ya, jadi ujian eksternal kan ujian yang dibuat di Jakarta, ujian nasional, kemudian diberlakukan seluruh provinsi. Ya kalau di Aceh sudah dapat pelajaran itu. Kalau di Papua sudah dapat pelajaran. Nah kalau belum dipaksakan suruh ngerjakan, kan tidak adil namanya. Nah gitu loh. Itulah menjadi relevan sekali tabelnya yang sudah kamu buat, yaitu dari Paul Ernest. Esensinya seperti itu. Kamu memahami atau tidak? Kan seperti itu. Ya. Kemudian istilah-istilah yang lain yang akan muncul, ya. Kalau kamu perhatikan ada pejabat, ya, ada pejabat, gubernur, presiden, menteri, dinas dan sebagainya, dia ngomongnya kayak gini. Oh, berarti dia adalah bagian dari behaviors. Kalau dia ngomong reward, ya, external motivation. Kalau dia ngomongnya drill dan latihan, oh, bimbingan tes. Nah, bimbingan tes itu ya bimbingan bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu bagian daripada behavioris. Gitu. Kemudian juga ada ini mastery learning. Wah, kelihatannya hebat. Mastery learning. Wah, hebat kelihatannya bahasa Inggris. Tapi itu adalah bagian daripada behavioris, kan begitu. Gitu. Nah, kemudian juga ini di sini ada perubahan tingkah laku. Wah, ini yang paling banyak mahasiswa S1 bikin skripsi nanti, ya, karena skripsi itu melihat turun temurun, lihat skripsi lama turun temurun, gitu. Jadi kesalahan itu turun temurun, kesalahan Belanda itu diturunkan terus. Pendidikan adalah perubahan tingkah laku. Wah, itu perubahan tingkah laku itu adalah behaviorisme. Di situ tadi sudah kelihatan behaviorisme, perubahan tingkah laku. Itu adalah behaviorisme. Oh, behaviorisme, perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku. Sebelum dia ikut pelajaran, jalannya lurus. Setelah ikut pelajaran, jalannya miring. Perubahan tingkah laku. Nah, gitu. Nah, itu. Jadi kalau ada yang ngomong perubahan tingkah laku, awas ini ya. Kamu nanti bikin skripsi akan muncul itu. Ya. Berarti kamu nggak sadar telah memasukkan unsur-unsur behavioris. Kamu nggak tahu bahwa itu adalah tinggalan lama, ya, ya 1 abad yang lalu, ya. Sampai sekarang masih dibawa secara genetika sosial turun temurun oleh guru-guru kita sampai sekarang. Maka inovasi apapun sulit, kan begitu. Nah, kemudian 50 tahun yang lalu sampai sekarang muncul berbagai macam inovasi. Antara lain inovasi adalah
berorientasi kepada siswa. Kalau yang tadi behavioris berorientasi kepada guru atau berorientasi kepada orang dewasa. Kita berorientasi kepada orang kuasa, yang berkuasa, yang kuat. Ya kalau orang kadang-kadang orang itu kalau ditanya dalam keadaan kepepet ya, kamu milih berpihak kepada anak atau berpihak kepada orang tua. Ya kalau saya berpihak kepada anak, mau dapat apa saya? Ya, saya mau cari rezeki kok. Ya saya lebih baik berpihak pada orang tua lah, berpihak pada kekuasaan lah. Dekat-dekat siapa tahu dapat kekuasaan juga, siapa tahu nanti dapat proyek, dapat uang dan sebagainya, kan begitu. Ya, jadi pendidikan berorientasi kepada siswa sulit, tidak mudah secara psikologis. Membela siswa itu kaum lemah. Siswa itu kaum lemah. Nggak punya daya, nggak punya uang, nggak punya biaya, nggak punya. Adanya kalau membela orang miskin, orang yang siswa kayak gitu, adanya cuma berkorban. Ya, bukan proyek yang menjanjikan. Itulah sebabnya inovasi pendidikan apapun di Indonesia selalu saja gagal. Ya. Dan kegagalan proyek itu menjadi suatu habit. Maka Anda nanti kalau bikin deskripsi pertama kali di landasan teori pasti yang dijadikan tolok pangkal ya. Jadi tolak pangkal dari pembicaraan karena kegagalan. Guru tidak bisa. Wah, ini sudah kegagalan itu dengan cara mengfitnah ya. Siswa itu kurang paham, guru tidak bisa, siswa sekolah tidak menyediakan, sehingga awas hati-hati kamu bingung sendiri kan. Karena Indonesia sudah punya budaya ingin cari proyek baru dengan cara menyalahkan proyek lama. Untuk itu dalil sampai pilpres juga begitu, gitu. Mencari presiden baru dengan cara menyalahkan presiden yang lama. Itu sudah kebiasaan. Gitu. Ya, kalau mencari presiden baru dengan cara memuji presiden yang lama, jadi terus menerus diserang, gitu, dinyinyirin, gitu, zaman sekarang istilahnya. Dan begitu. Kamu juga begitu sama. Sampai masuk area akademik juga begitu. Bikin skripsi, nanti pendahuluannya juga menurut ini belum paham, tidak mengerti, gitu, belum melaksanakan, gitu, ya, dan seterusnya masih. Nah, kalau masih memerlukan, ya mending ya. Tapi kalau sudah dikatakan, nah hati-hati, jangan sampai kamu itu adalah bersikap dolim, bersikap mengfitnah, apalagi menunjuk nama sekolah tertentu, ya, pendahuluan, studi pendahuluan, saya di SMP ini. Nah, hasilnya adalah gurunya tidak mampu, sekolahnya tidak memiliki, kepala sekolahnya tidak mampu, ya, siswa-siswanya tidak bisa, maka ya, saya sekedar ingin mengesahkan ya supaya kamu ditandatangani oleh dosen pembimbing gitu ya. Tapi kan kejam itu, gitu. Tapi siapa yang menyadari kalau nggak saya yang mengingatkan kepada Anda? Ya, gimana caranya memikirkannya? Silakan saja tanya, konsultasi sama pembimbing. Gimana Pak Pembimbing supaya saya dalam membuat latar belakang jangan mengfitnah. Ya, itu Indonesia seperti itu. Karena apa? Itu dampak daripada penjajah Belanda. Ya, dampak daripada penjajah Belanda karena adanya kita tuh bersikap menjajah, kemudian yang mau dijajah nggak mau, bersifat anarkis, bentrok terus kita itu, nggak sempat membangun ya antar bangsa, bentrok terus karena sudah mulai ada kesadaran bangkit begitu, yang ingin menjajah dan yang ingin dijajah saling adu kekuatan begitu.
Nah, begitu. Yang orang yang tidak ngerasa, guru yang tidak ngerasa, kepala sekolah yang nggak ngerasa, siswa yang tidak ngerasa pun diikut-ikutkan. Ya, ditulis begitu, gitu. Tidak mampu, tidak ngerti. Lah itu kalau diterbitkan skripsi Anda dibaca, ya, wah itu kan malu-maluin. Nah, zaman sekarang bisa dilaporkan ke Komnas HAM gitu loh. Oh, ini malu-maluin saya Pak skripsi ini, loh. Ini malu-maluin sekolah saya. Apalagi kalau udah orientasinya bisnis. Ini sekolah saya jadi nggak laku Pak, gara-gara skripsinya ini. Misalnya Mas Ahmad, umpamanya ya Mas, mudah-mudahan jangan ya. Guru-guru skripsinya Mas Ahmad, mudah-mudahan jangan ya. Nah, sekolah saya jadi nggak laku. Kenapa? Oh, dikatain tuh Pak, sekolah saya wah nggak ada fasilitasnya, ya. Gurunya pakai tradisional, ya. Siswa-siswanya pada nggak ngerti, tuh, nggak mampu dan sebagainya begitu. Nah, baik, saya share lagi. Nah, jadi pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya saya perkecil gambarnya, ya, tapi belum bisa ya. Kecil belum bisa diperkecil, mungkin kecilnya di sana ya. Oh di sini baik. Oke. Jadi muncullah berbagai teori. Kalau kalau apa pembelajaran yang apa namanya behaviorisme ini sebagai tesis, maka muncullah antitesisnya. Misalnya muncul ini ada pembelajaran dari Brunner, dari sosial kognitif itu kalau nggak salah itu Brunner kalau nggak salah ya. Ya, ini teorinya sosial kognitif. Kemudian apa? Kalau mau geser kemana ke kanan ya. Terus ada muncul distributed cognition, ada muncul ya teori connectivism, ada muncul teori activity. Ini teori activity ini penting ini. Ya, mana di sini nih teori activity. Ini di bawahnya harusnya ada yang bisa geser kiri, geser kanan. Baik. Ya, saya Nah, di sini ada meaningful learning. Di sini ada konstruktivisme. Ya. Di sini ada situated cognition. Ya. Kemudian di sini ada kognitif teori dari Piaget. Ini konstruktivism di situ. Nah, kemudian di sini ada cognitive development dari Vygotsky. Demikian seterusnya. Ya, hubungan antara ini ada activity teori, ini penting activity teori ya. Activity teori itu kalau orang Jawa itu terjemahnya adalah ilmu kui kalakone kanthi laku. Itu kalau orang Jawa ya. Ilmu iku kalakone kanthi laku. Siapa yang bukan orang Jawa yang tidak ngerti bahasa yang saya tadi katakan, ayo tunjukkan. Tangannya mana? Ini orang Jawa semuanya. Ya. Atau kalau di Indonesia kan ilmu itu tercapainya dengan cara dijalankan. Contoh ekstrim. Ini saya bukan berpolitik. Contoh ekstrim itu yang dilakukan Pak Jokowi, Joko Widodo presiden. Blusukan itu adalah salah satu contoh ilmu itu kalakone kanthi laku. Maka logo atau temanya Pak Jokowi ketika dia jadi mimpin kabinet namanya kerja, kerja, kerja. Activity, activity, activity itu filsafatnya ada. Ternyata itu teorinya teori activity. Dan ini cocok. Pembelajaran matematika di SD itu juga begitu, harus ada activity.
Maka di Eropa itu dikatakan tidak ada matematika, tidak ada pembelajaran matematika kalau nggak ada activity di sekolah, di kelas. Harus ada activity. Nah, kalau secara filsafat, teori activity itu, aktivitas itu separuh ilmu. Separuh ilmu adalah, yang lain adalah teori wacana. Omon. Gitu. Nah, maka dalam kampanye kemarin presiden tuh gitu. Ada yang omon saja, ada yang kerja. Nah, itu kalau digabung bagus. Nah, kalau kerja saja kurang omon, jadi banyak dibully. Karena apa? Omon itu sebetulnya untuk mengargumentasi, merasionalkan. Tapi kalau omon saja nggak kerja, nggak dipilih. Ya, tinggal pilih sekarang. Tidak dipilih atau milih dibully. Dipilih tapi dibully. Dipilih karena kerja, dibully karena tidak ngomong. Nah, yang bagus apa? Yang bagus ya kerja tapi diomonkan. Gitu. Tapi itu kan sempurna. Cari manusia yang sempurna kan sulit. Gitu lah ya. Ya ngomong saja mana kerjanya gitu. Enggak dipilih gitu. Yang kerja itu lah mana omonnya kalau nggak bisa ngomong dibully, dilaporkan segala macam sampai sekarang berkepanjangan. Itu contoh yang paling bagus. Jadi kalau mau belajar filsafat, Indonesia itu contoh yang paling bagus. Belajar psikologi, belajar politik, belajar ilmu, itu Indonesia gudangnya. Gitu. Mau belajar politik apa saja itu ada di Indonesia. Itu artinya apa? Indonesia bangsa yang besar, menyediakan ilmu. Contoh ciri-ciri bangsa besar itu bangsa yang mampu menyediakan ilmu. Kan begitu. Jadi kita nggak usah kecil hati, gitu. Karena bahkan bentrokan, gitu, tawuran, diskusi, perang suku dan sebagainya itu ada filsafatnya kok, gitu. Ada filsafatnya. Ya sayangnya kita telan mentah-mentah gitu loh ya. Jadi ada yang konflik, teori konflik ya. Kebenaran itu kan muncul dari konflik. Ya kalau kita tuh berarti kan konflik terus isinya nanti supaya kita mencari kebenaran terus gitu ya. Nah, ya ijazah Pak Jokowi ya. Oh itu palsu sudah disahkan oleh Barreskrim. Oh ini asli ya. Oh belum dikonflikkan di pengadilan nanti ya, gitu ya, gitu. Ya, ini karena itu fakta ya. Filsafat itu kan mengambil semuanya kan menjadi laboratorium ya. Ambil sedikit sana sebagai contoh, sedikit sana sebagai contoh. Baik, itu saudara. Nah, saya akan akan tayangkan saya yang bikin pedoman atau indikator ya. Sebentar. Saya tuh punya indikator. Nah ini. Oke. Indikator pembelajaran konstruktif. Indikator pembelajaran konstruktif. Ya. Ini saya akan share. Ini saya pakai untuk kuliah di etnomatematika Jumat sore, nanti sore juga. Nah, ini indikator penilaian PBM matematika berbasis etnomatematika. Ini contoh kasus yang pembelajaran yang diharapkan konstruktif. 1. Silabusnya berdasarkan kurikulum terbaru. Oke. Kemudian yang kedua, RPS atau modul bersifat inovatif, memuat sintak, ada rantai kognitifnya, ada skenario pembelajarannya, kemudian ada skenario pembelajaran yang konstruktif, ada modelnya, ada metode, gitu, referensi dan seterusnya. Dan ini yang penting, PBM terdiferensiasi. Terdiferensiasi, Anda sudah saya beritahu, pernah saya berikan contoh yang pembelajaran yang terdiferensiasi seperti apa.
Kemudian pakai LKPD, LKPD-nya juga inovatif. Ini besok kalau Anda micro teaching gitu. Sekarang saya membimbing micro teaching, tapi tahun depan apa masih atau enggak? Kalau saya sudah capek ya mungkin saya nggak mau lagi bimbing apa micro teaching ya. Ini LKPD harus inovatif, memuat sintak. LKPD bukan, ya. Ini harus memuat belajar konstruktif. Ada referensinya, lokasi waktu, ada porsi PBM terdiferensiasi, ada di situ. Juga memuat informasi-informasi. LKPD itu memuat informasi masih bisa sejarahnya, bisa motivasi dan sebagainya. Dan LKPD itu bukan hanya kumpulan soal. Awas, ini ingat. LKPD bukan kumpulan soal. LKPD bersifat unik terhadap konteks, ruang, dan waktu. Jadi nggak bisa dipakai ulang. RPS juga nggak bisa dipakai ulang. Nah, karena kita berorientasi pada guru, berorientasi pada orang dewasa, berorientasi kepada penguasa, maka RPS dan LKPD-nya dipakai berulang-ulang karena itu standar. Ya, padahal kalau prinsip bahwa di dalam konstruktif pendidikan, pembelajaran atau mengajar itu adalah kegiatan penelitian. Mengajar itu sebagai kegiatan penelitian. Karena kegiatan penelitian, maka RPS dan LKPD itu harus selalu direvisi berdasarkan hasil penelitian mengajar, kan begitu. Nah, di Indonesia boro-boro ya toh. Karena itu peninggalan penjajah Belanda yang nggak akan mungkin lah ya, mengajar kok diartikan sebagai kegiatan penelitian. Mengajar itu sebagai kegiatan koordinatif, menyamakan persepsi supaya semuanya ikut, manut, tunduk, ya, dan sebagainya, supaya jangan macam-macam gitu. Kemudian ini variasi interaksi, klasikal, kelompok, kemudian individu, variasi media. Ini LKPD-nya pun kalau bisa diusahakan supaya tidak tunggal. Kemudian variasi metode. Nah ini variasi metode atas dasar prinsip tidak ada metode mengajar terbaik. Ini kata Jaworski, orang Polandia yang tinggal di Inggris. Dia mengatakan there is no the best way to educate. Ya, ini pendidikan dunia bukan pendidikan agama. Kalau pendidikan agama ya terbaik ya agama yang begitu. Karena pendidikan umum ya there is not the best way to educate. Tidak ada metode yang terbaik, itu nggak ada. Yang terbaik itu ya kombinasi atau gabungan. Kan begitu. Nah, rantai kognitif itu dikatakan juga skenario. Ada yang mengatakan skema pengembangan konsep. Ada yang mengatakan learning trajectory. Ada yang mengatakan teaching trajectory. Tergantung kalau teachingnya punya guru, kalau learning punya siswa. Kemudian juga ada refleksi siswa. Refleksi siswa bukan sekedar melaporkan mengerjakan tugas, bukan, tapi melaporkan ada dua unsur, melaporkan dan menjelaskan. Melaporkan dan menjelaskan. Yang menjelaskan siapa? Yang menjelaskan itu harus siswa yang melaporkan tadi, jangan gurunya yang menjelaskan. Kalau sudah siswa yang bekerja, siswa yang mengerjakan, terus gurunya yang menjelaskan, itu intervensi namanya. Guru nggak tahu diri, siswa berhak marah di situ. Penilaiannya bersifat asesmen, yaitu asesmen itu apa? Asesmen itu to assess, itu mencatat, berupa portofolio. Nah ini kesimpulan dilakukan oleh siswa, bukan oleh guru. Yang bekerja itu siswa, bukan guru. Nah, saya mengajar Anda ini juga inginnya seperti itu, maka saya penilaiannya saya berdasarkan portofolio. Di situ ada keeping record. Keeping record itu artinya tempat untuk menyimpan tugas-tugas siswa atau mahasiswa. Keeping record saya berupa email, kan begitu. Maka saya bisa mereview tugas-tugas Anda. Begitulah kira-kira. Dari situ kan Anda sudah melihat apakah Pak Marsikiti inovatif atau tidak. Kan begitu. Baik, itu saudara dari saya. Saya
nanti tugasnya menerangkan yang ini tadi, gitu. Tugasnya menerangkan atau menjelaskan yang saya terangkan ini berdasarkan itu. Silakan berdasarkan kreativitas masing-masing, dilengkapi dengan literatur, sumber dan sebagainya. Itu paling lambat itu ya, dan tidak ada remedi, langsung keputusan final. Ya, kalau ada remedi, kapan lagi kuliah selesai kan begitu. Itu saja dari saya. Apa ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, Tolong Mbak, ya sebentar. Tolong Mbak Alfa, rekamannya nanti ditayangkan lagi ya. Siapa tahu nanti kalau bisa nanti kita YouTube-kan kalau bagus gitu. Ya. Pertanyaannya jangan masalah masuk tidak masuk ya. Ya. Silakan pertanyaannya yang substantif tentang konten. Silakan Mas Riki bertanya. maaf Pak, mau bertanya untuk yang tugasnya ini itu nanti kumpulnya semua lewat email ya Pak, termasuk yang perbaikan. Ya kalau mau lewat Instagram ya boleh silakan, tapi nggak saya koreksi. Atau lewat apa namanya Telegram juga boleh nanti supaya dibaca orang Rusia atau orang Amerika. Tapi nggak saya baca, saya saya punya Instagram, punya Telegram, punya yang lain-lain. Kalau mau dilaporkan di TikTok ya silakan. Pertanyaanmu itu pertanyaan ya kurang cerdas gitu. Oh, biasanya sudah dikirim email kok. Tanya apakah dikirim email. Semuanya kan pakai email. Di WA saja nggak terbaca. Ya. Ya, semuanya kan berdasarkan email pertanyaannya gitu. Ayo silakan yang lain kalau mau bertanya. Pertanyaan konten ya, bukan pertanyaan teknikal kayak gitu. Itu kan otomatis dengan sendirinya tahu lah ya. Silakan. Baik, nanti Mbak Alfa, halo Mbak Alfa, mana Mbak Alfa? Ya, kalau Ya, bisa Pak. kalau bisa di bagian awal dan bagian akhir diedit ya, supaya gitu. Kalau bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi kalau kesulitan ya apa adanya ya nggak apa-apa ya. Dan mungkin ya kita dimaklumi lah saya. Nanti kalau kita bermanfaat, ini asas manfaat dan atas asas kesedikitan tadi pribadi ya. Kalau boleh minta izinnya ya. Gitu. Kalau misalnya bagus dan bermanfaat ya nanti harus dipertimbangkan untuk di YouTube-kan gitu ya. Kan begitu. Supaya apa? Bisa disimpan. Ya, lama, abadi dan mudah mencarinya gitu. Tidak tercecer di mana-mana gitu. Dan enteng muternya kan begitu. Baik, saya mengucapkan kita minggu depan tanggal berapa? Minggu depan libur ya. Tanggal 30. Berarti ini kuliah terakhir ya. Iya, Pak. Kita kosong berapa kali? Kosong itu masih ada 2 kali pertemuan. Masih ada 2 kali pertemuan. Nanti yang saya akan ada kuliah yang tidak yang belum saya masukkan, nanti akan saya masukkan ya. Ya kalau sampai 14 tidak tercapai target ya. Saya anggap selesai ya kuliah ini ya. Ini Iya, kuliah Pak. terakhir ya. Baik, ini kuliah terakhir saya anggap selesai. Saya mengucapkan selamat berjuang, selamat berkarya. Semoga sukses, ya, selalu diringankan beban, ya. Kalau ada yang sakit ya segera disembuhkan, diberi kesehatan, diberi kemudahan, murah rezeki, ya, selalu diberi hidayah, diberi inayah, selalu dalam keadaan barokah, berkah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Diberi keselamatan dunia dan akhirat. Gitu ya. Nah, doanya sudah komplit dan begitu. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya dalam membawakan kuliah ini semester ini. Ya, cerdas dan tidaknya tergantung Anda masing-masing. Ya. Jadi kecerdasan itu bisa diusahakan dengan cara pengalaman, ya, habit, gitu, berpikir positif dan
kerja keras. Ya. Jadi kerja keras itu epistemologi. Kerja keras bisa menghasilkan jadi ontologis, jadi adalah hakikat. Kalau Anda bekerja keras, kemudian nanti lulus menjadi seorang sarjana pendidikan matematika, setelah lulus itu sudah menjadi hakikat. Hakikatnya adalah Anda seorang sarjana. Kan begitu. Jadi hakikat bisa diraih dengan cara epistemologi kerja keras. Kan begitu. Baik, itulah saja saudara. Mudah-mudahan Anda bisa mempelajari semua haru birunya kuliah filsafat dengan saya gitu ya. Sementara Anda masih sibuk kuliah matematika, masih belum mengambil mata kuliah matematika yang utama, yang pokok ya, yang advance dan lain sebagainya. Anda sekarang semester berapa? Semester 4. Semester 4 toh? Nah iya. Jadi ada mata kuliah matematika di semester 5 dan semester 6 yang perlu Anda pelajari lagi. Tapi mudah-mudahan mempelajari matematika ke sana itu Anda sudah punya perspektif filsafat. Jadi sambil merefleksikannya kan begitu. Jadi beda ya. Beda maknanya ketika Anda sudah mempelajari filsafat. Baik, sekali lagi saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruannya. Marilah kita akhiri kuliah pada hari ini dan juga kuliah pada semester ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Disilakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima